Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 9 yang berbunyi, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kebutuhan umat manusia yang terdalam. Dengan adanya harta benda, kekayaan umat manusia dapat membuat dirinya bisa dan dapat mengalami hidup yang malah buruk. Uang yang banyak ternyata tidak memberi kita, umat manusia ini, memiliki persahabatan, memiliki komunitas atau sukacita, malah justru sering mendatangkan sakit hati. Ada banyak sekali orang rela memeras tenaga untuk mengumpulkan harta kekayaan supaya hidup mereka terjamin. Sebenarnya semua itu bisa dan dapat berujung pada kesia-siaan belaka. Karena sebagaimana ditekankan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 ini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ada yang membanting tulang, mati-matian, sikut sana sikut sini, berlomba-lomba mengumpulkan harta dan terus bersusah payah demi meraih status ekonomi tertentu. Meski demikian, sekalipun sudah berhasil meraih kebebasan keuangan yang didambakan, tetap saja mereka merasa tidak puas. Mereka tidak pernah merasa cukup seperti yang dinyatakan penulis kitab Pengkhotbah. Ini pun sia-sia. Di ayat yang ke-10 dari kitab Pengkhotbah ini. Sesungguhnya sia-sia saja kita berusaha mengejar kepuasan di luar dari pemeliharaan tangan kuasa Allah. Walaupun kitab suci telah mengingatkan kita untuk bekerja keras dan memakai karunia diri kita demi untuk kebaikan dunia, tetapi apa yang kita kumpulkan tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kerinduan kita, memenuhi kebutuhan yang terdalam dari diri kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dapat memberikan kebutuhan yang sejati yang benar-benar memuaskan kita. Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang berdasarkan suatu hubungan kasih yang memberi rasa cukup. Tentu saja kita harus akui bahwa pemuasan untuk memenuhi keinginan daging kita, umat manusia di dunia ini, tidak ada yang bisa dan tidak dapat memberikan kepuasan dan kecukupan yang sejati sifatnya. Uang adalah sarana bagi ibadah kita memuji memuliakan Tuhan. Tetapi uang atau harta kekayaan itu bukan tujuan untuk kita cari dan memuaskan keinginan hidup kita. Bahkan kita bisa melupakan ibadah kepada Tuhan karena kita dikuasai oleh keinginan daging karena uang atau harta kekayaan kita. Jadi uang, harta kekayaan itu bukan tujuan hidup untuk memenuhi kerinduan hati kita terdalam sebagai umat miliknya. Oleh sebab itu, marilah kita mau menjalani hidup lebih utuh dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan Allah Bapa kita yang bisa dan dapat memberi rasa cukup. Karena ada peringatan keras agar kita selalu ingat akan firman Tuhan yang ditulis di dalam
1 Timotius 6 ayat 6-10 ini yang berbunyi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami tahu memenuhi kebutuhan hidup kami adalah memakai apa yang menjadi keinginan kedagingan kami, harus disertai dengan keinginan memenuhi untuk kebutuhan hidup kami yang terdalam adalah beribadah kepadamu dengan memakai uang harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan itu tetap dalam posisi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan dari hidup kami di dalam beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk memperlakukan hidup ini dengan menggunakan sarana dan yang bukan menggunakannya sebagai tujuan hidup kami, yaitu uang maupun harta benda kekayaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk juga akibat dari terlalu cinta uang sampai kami harus mengalami gangguan kesehatan, sakit, penyakit yang ada dalam tubuh jasmani kami ini. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami, sehingga kami benar-benar memenuhi kebutuhan hidup yang Tuhan kehendaki. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.